Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Senin 20 Oktober 2025 hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Selama 1 jam ke depan saya Sita Paprika akan menemani Anda dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita buka kabar Merah Putih, pemirsa. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ditandai dengan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah kepada negara. Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penyerahan tersebut di Kejaksaan Agung Senin siang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kejaksaan Agung RI sekitar pukul 10:43 menit. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung berbincang dengan sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menhan Syafri Syamsuddin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Prabowo berbincang dengan para pejabat tersebut di depan tumpukan uang sekitar 2 triliun rupiah dari total uang yang diserahkan kepada negara sebesar lebih dari 13 triliun rupiah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan, pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun merupakan tanda baik karena tepat dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Prabowo, uang negara yang diselamatkan itu senilai dengan pembangunan ribuan infrastruktur. Walaupun simbolis, tapi acara penting yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149 ribu rupiah. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Minggu malam. Pertemuan berlangsung sejak Minggu sore hingga malam tadi dengan agenda utama pembahasan mendalam mengenai sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam diskusi strategis ini. Ratas tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui sektor-sektor kunci. Pembahasan mengenai STEM tersebut terkait pentingnya inovasi dan pengembangan SDM di bidang sains, teknologi, dan matematika. Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya SDM yang kompeten bagi kemajuan dan daya saing bangsa di kancah internasional. Tentu semuanya ya, semua sektor itu kan kita dari 8 Astacita, salah satunya kan tentu adalah meningkatkan industri pertahanan. Nah itu juga
kita diminta juga menyiapkan berbagai SDM di bidang itu. Apalagi sekarang sektor pertahanan misalnya itu pun sangat kental dengan teknologinya ya. Jadi penguasaan teknologi SDM itu harapannya bisa match ya dengan industri yang akan tumbuh di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, 78,3% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Poltreking Indonesia. Saya bersumpah. Lembaga survei Poltreking Indonesia mencatat 78,3% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda Rashid mengatakan angka 78,3% itu merupakan gabungan dari 9,7% responden yang mengaku sangat puas terhadap kinerja Prabowo dan 68,6% merasa cukup puas. Ini tingkat kepercayaan kepada pemerintah. 22,9% responden menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan figur kepemimpinannya yang tegas, berani dan bertanggung jawab. Alasan lainnya yang membuat publik puas dengan kinerja Prabowo antara lain bantuan sosial yang bermanfaat, dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Itu gabungan sangat puas dan cukup puas adalah sebesar 78,3%. Jadi saya ulangi, tingkat kepuasan kepada Prabowo sebagai presiden adalah 78,3%, angka yang relatif terbilang tinggi karena di atas 70%, angka psikologisnya tinggi itu biasanya kita mengelompokkan di atas 70%, bahkan ini mendekati angka 80%. Ke program prioritas selanjutnya, Poltreking Indonesia juga menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang hasilnya mencapai 78,1% dan 19,3% merasa tidak puas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara survei Expert Judgment Selios menyebut 10 besar menteri atau kepala badan kabinet Prabowo Gibran dengan kinerja terbaik selama setahun terakhir. Berdasarkan penilaian para ahli, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menempati posisi teratas dengan skor 50. Di posisi kedua ada Nasaruddin Umar, Menteri Agama dengan skor 48. Dan Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berada di posisi ketiga dengan skor 44. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan skor 35. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan skor 31. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli skornya 24. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto skor 17, disusul Yusril Iza Mahendra Menko Bidang Hukum, HAM dan IMIPAS dengan skor 11. Serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan CEO Danantara Rosan Ruslani yang masing-masing skornya 10. Pemirsa, Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025. Rapat koordinasi ini salah satunya membahas pengendalian inflasi agar tetap terkendali di semua daerah. Baik Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri juga memaparkan realisasi pendapatan dan belanja dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2024 hingga 2025. Dalam rapat, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyarankan kepada daerah agar tidak menaruh uang di bank pemerintah pusat dan tetap di bank daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan uang yang berdampak optimal ke daerah. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali
di Kabar Merah Putih, pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran banyak program yang telah diluncurkan. Salah satunya yaitu program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi harapan bagi banyak siswa tak mampu untuk menggapai mimpi mereka. Ayo deh sholat yuk, udah waktunya sholat. Setiap pagi, kehidupan di sekolah rakyat dimulai sejak subuh. Disinilah anak-anak yang dulu tak punya kesempatan kini belajar menuju masa depan yang setara. Hari mereka dimulai lebih awal dengan disiplin dan kebersamaan. Pelurunya duduk siap, gerak. Istirahat di tempat. Sekolah Rakyat Margaguna, belajar, hidup, dan tumbuh bersama. Pagi di Sekolah Rakyat selalu diawali dengan semangat. Hari ini, saya akan melihat bagaimana harapan itu tumbuh. Disinilah semangat itu tumbuh. Dari ruang-ruang sederhana, bersama guru-guru yang percaya setiap anak punya potensi. Anak-anak kami itu berasal dari keluarga prasejahtera, asal sekolah yang beraneka ragam. Bahkan ada anak yang putus sekolah. Jadi ketika berkumpul di sini, mereka itu punya motivasi belajarnya itu rendah. Terus memiliki kepercayaan dirinya yang rendah. Nah, itu tantangan buat kami di situ. Bagaimana menyadarkan mereka bahwa mereka itu punya kesempatan dan masa depan yang terbentang panjang dan harus dipersiapkan. Siswa-siswi di sini itu motivasi belajarnya mungkin awalnya kurang, tapi sekarang karena bertemu teman-temannya di kelas dan akhirnya tuh mereka kayak, wah, di sini nih ruang saya bisa mengekspresikan diri. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar. Di sini, karakter dan kepercayaan diri dibangun setiap hari. Dan salah satunya yang mengharukan adalah ada anak yang merasa sangat bersyukur bisa bersekolah di sini karena di sini mereka mendapatkan makanan 3 kali sehari. Sebelumnya ada yang berkata, saya makan sekali aja belum tentu, Bu. Gitu. Dari ruang kelas inilah mimpi anak-anak mulai menemukan bentuknya. Setiap anak di sini punya kisahnya sendiri. Ada yang dulu harus berhenti sekolah, ada yang harus bantu orang tua di rumah. Karena kan dikasih taunya di sini gratis, buat ngeringanin biaya mama juga. Mama kan nggak kerja, ibu rumah tangga doang. Jadi saya mendingan masuk sini karena nggak ada biaya sedikit tuh. Di Sekolah Rakyat, mereka belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga yang mereka cintai. Dan atas perjuangan mama saya bisa sekolah di sini. Dan saya berterima kasih kepada mama. Saya kangen sama mama saya. Kalau misalkan kita nggak ada fakta, itu berarti bakal sejarahnya tuh dikira bohong gitu loh, Bu. Mereka tidak minta dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan. Dan Sekolah Rakyat memberikannya. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi rumah bagi anak-anak yang saling menjaga satu sama lain. Perpustakaan ini mungkin sederhana, tapi jadi tempat favorit. Tempat mereka belajar dengan tenang
atau sekedar berbagi cerita. Disinilah mereka belajar arti kebersamaan, disiplin, dan teknologi. Semua berpadu membentuk masa depan mereka. Di mana fasilitasnya juga ternyata lengkap, sekolah rakyatnya, bahkan memang kan kita beda ya sama sekolah reguler. Itu mulai dari jam pelajarannya, terus juga anak-anak tuh di sini tuh berasrama, jadi full 24 jam kita bisa ketemu siswanya. Satu hari berakhir, tapi semangat belajar mereka tak pernah padam. Halo teman-teman. Ini mau siap-siap pramuka ya? Iya. Semangat ya pramukanya. Di sini kita belajar bahwa kesempatan dapat mengubah segalanya. Dari anak-anak ini, masa depan dimulai. Sekolah rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuh, tempat setiap anak menemukan makna setara. Dan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi awal perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa. Belajar yang baik, hormati guru, cintai ayah dan ibu, rajin sembahyang, sopan pada teman, olahraga selalu, cinta tanah air, semangat terus, selalu gembira. Langkah kecil, cahaya besar, sekolah rakyat, rumah harapan kita. Langkah kecil, cahaya besar, sekolah rakyat, masa depan yang setara. 15.000 lulusan perguruan tinggi negeri mulai menjalankan program magang nasional yang dibayar pemerintah. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Sebanyak 15.000 lulusan perguruan tinggi ditetapkan sebagai peserta magang nasional batch pertama. Pemerintah resmi membuka program magang nasional sebagai bagian dari paket insentif ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan baru. Nantinya mereka akan diberi uang saku oleh pemerintah sesuai dengan upah minimum di lokasi magang. 20.000 peserta yang sudah ditetapkan 15.000. Menyusul 5.000 lagi kita akan tetapkan pada hari Rabu insya Allah. Kesempatan 2 hari ini bagi perusahaan yang masih melaksanakan seleksi untuk menuntaskan seleksinya. Hari Rabu kita umumkan semoga target 20.000-nya selesai. Kemudian kita masuk ke batch 2 dengan target sebanyak 80.000 orang. Kita ke informasi selanjutnya. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 dan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan bakti sosial kesehatan di distrik Kuyawage, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Hal ini dilakukan dalam rangka merayakan HUT TNI ke-80. Dalam rangkaian HUT ke-80, TNI menghadirkan layanan kesehatan gratis di distrik Kuyawage, Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Kolaborasi untuk Papua Sehat ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pertahanan, TNI, pemerintah daerah, dan swasta yang menyasar ke sebanyak ratusan warga. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi, menekankan pentingnya kehadiran negara di pedalaman negeri. Pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-80. Saya selaku Pangkogap Wilhan 3 hadir di sini mewakili Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kita melaksanakan kegiatan pengobatan massal, kemudian juga kita membagikan sembako, membagikan peralatan gereja seperti gitar, Alkitab, kemudian pakaian, sepatu. Melibatkan 8 dokter militer perbantuan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah layanan kesehatan gratis seperti cek tensi darah, kesehatan gigi, penyakit dalam, hingga pembagian kacamata gratis. Selain itu, TNI membagikan sejumlah sembako berupa bahan pokok, obat-obatan, pakaian, sepatu, sepeda, dan logistik lainnya. Dari distrik Koyawage, Papua Pegunungan, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengunjungi rumah duka perwira TNI Letu Anumerta Fauzi Ahmad Zulkarnain di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kunjungan Menhan ini untuk menyampaikan rasa duka mendalam secara langsung kepada pihak keluarga almarhum atas gugurnya Fauzi Ahmad Zulkarnain dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam kesempatan ini Menhan menyampaikan bahwa almarhum diberi penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Letu Anumerta Fauzi Ahmad Zulkarnain. Selain itu adik almarhum akan diberikan fasilitas khusus jika berkeinginan sekolah perwira TNI, serta mewujudkan keinginan almarhum untuk memberangkatkan kedua orang tuanya ibadah umroh. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan Multi-Years Project MYP untuk tahun 2025-2027. Pada puncak peringatan Hari Jadi 356 tahun Sulawesi Selatan, MYP tersebut menargetkan mega proyek pembangunan 1.000 km jalan irigasi dan 2 rumah sakit regional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merayakan HUT ke-356 Sulawesi Selatan di Ruang Pola, kantor gubernur dengan dihadiri sejumlah tokoh. Dalam peringatan tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan proyek Multi-Years senilai 3,7 triliun rupiah, mencakup pembangunan 1.000 km jalan, jaringan irigasi teknis untuk 54.000 hektare, dan pembangunan 2 rumah sakit regional masing-masing di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Goa. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel juga memaparkan sejumlah program yang telah berjalan, seperti Trans Sulsel, konektivitas antar wilayah melalui penerbangan, hingga penanganan stunting dan relokasi anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah. Ini momentum bagi kita 356 Sulawesi Selatan dengan alhamdulillah beberapa program telah dijalankan ya. Seperti Trans Sulsel sudah jalan, konektivitas melalui penerbangan sudah jalan juga. Alhamdulillah penanganan stunting sudah kemarin kita lakukan untuk 15.120 anak. Kita sudah relokasi juga 1,4 triliun anggaran untuk dari program yang mungkin kemudian dialihkan ke program yang lebih produktif, yang lebih menyentuh masyarakat, termasuk hari ini kita launching juga MYP 3.7, itu Multi-Years Project 3,7 triliun untuk pembangunan 1.000 km jalan, kemudian irigasi 54.000 hektar irigasi nanti kita buatkan saluran irigasi, kemudian ada rumah sakit 2 unit untuk regional di wilayah Luraya dan wilayah selatan. Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh stakeholders supaya terus bergerak membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Mengucapkan selamat ulang tahun Sulawesi Selatan yang 356 tahun ya, tentunya ini waktu yang tidak singkat ya. Sulsel maju dan berkarakter itu tadi sudah ditunjukkan oleh Bapak Gubernur melalui capaian-capaian kinerja selama ini, dan kami menyoroti secara khusus ya bagaimana kreasi beliau, inovasi beliau melakukan efisiensi ya pasca Impres 125 ini dengan mengedepankan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Sulsel sebagai hub kawasan timur Indonesia akan terus mendukung program-program prioritas pemerintah pusat. Peluncuran proyek besar itu menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulsel untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan anggaran bantuan langsung tunai BLT sebesar 30 triliun rupiah mulai disalurkan hari ini. Dana yang dikumpulkan untuk penyaluran BLT berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini. Keinginan Bapak Presiden, jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai 4, itu jumlahnya 35,40 penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, yang artinya itu mencakup di 140 juta jiwa. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat 300.000, nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat 900.000, bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan, kemudian juga kantor pos. Untuk apa? Untuk kita memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tadi, sehingga di akhir tahun ini ataupun di masa sekolah ini ataupun di dalam kehidupan mereka tentu dapat digunakan untuk membantu, dan ya akhir tahun ekonomi terus berjalan dan ini tentunya sangat baik. Memperingati hari ulang tahun ke-26 Kabupaten Malinau, Pemkab Malinau menggelar Festival Irau. Acara ini digelar untuk menjaga warisan budaya leluhur di perbatasan. Dalam suasana peringatan Irau ke-11 dan hari ulang tahun Kabupaten Malinau ke-26, nuansa budaya dan semangat masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara tampak begitu kuat. 2 kegiatan besar mewarnai momen ini. Balap perahu tradisional dan pemilihan putra-putri Intimung, 2 simbol warisan leluhur yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Malinau. Balap perahu tradisional yang digelar di Sungai Sesayap menjadi ajang yang paling ditunggu setiap tahun. Bukan sekedar lomba ketangkasan mendayung, tapi juga wujud pelestarian tradisi sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Malinau sejak dulu. Perahu dayung ini adalah sesuatu yang memang menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Jadi setiap tahun ya selalu dihadirkan kegiatan balap perahu ini ya. Nah, sementara di panggung Padan Liu Burung hari ini juga dilaksanakan kegiatan pemilihan putra-putri Intimung ya. Dan itu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita ya yang ada di Kabupaten Malinau untuk menunjukkan kapasitas, kemampuan, bahkan budaya-budaya yang melekat dengan mereka. Selain lomba perahu yang penuh tradisi, Semarak Festival Budaya Irau juga diramaikan dengan pemilihan putra-putri Intimung. Ajang bergengsi bagi generasi muda Malinau untuk menampilkan pesona budaya dan kecerdasan lokal mereka. Putra-putri Malinau harus mampu meningkatkan sumber daya manusianya, hadir di setiap lini agar masyarakat Malinau sebagai entitas budaya itu semakin kuat. Jadi mereka sebagai duta-duta untuk mempromosikan budaya dan wisata juga harus memiliki kesadaran terhadap konsep Sabta Pesona tersebut untuk memaksimalkan dan membantu Disbudpar dalam menjalankan tugasnya. Ajang ini menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda agar lebih mengenal akar budaya, sekaligus memahami potensi pariwisata dan kekayaan alam perbatasan Malinau. Saya merasa bangga karena dapat mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dapat mendorong kami sebagai generasi milenial lebih mengenal budaya kami sendiri, lebih khususnya di kecamatan kami. Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, dan Provinsi Kalimantan Utara. Dari tradisi mendayung di Sungai Sesayap hingga panggung kontes budaya, semangat menjaga warisan leluhur terus menyala di bumi perbatasan. Malinau tidak hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan nilai, kearifan, dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui Festival Irau dan ajang Putra-Putri Intimung, pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya menjaga warisan budaya leluhur sebagai kekuatan identitas di perbatasan. Dari Malinau, Kalimantan Utara, tim TV One mengabarkan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo mengaku jika menyampaikan segala sesuatu sesuai fakta dan data kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga termasuk orang yang melihat berdasarkan fakta dan data yang utuh dan sangat melek terhadap teknologi termasuk media sosial. Berikut cuplikan wawancara TV One dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Informasi seperti itu yang bukan bagus-bagusnya aja juga disampaikan kan ke Presiden Mas Angga? Oh betul, dalam hal ini gini, pemimpin atau presiden itu harus mendapatkan laporan seutuh-utuhnya dan sebenar-benarnya. Jadi dan Pak Prabowo ini kan ya kan bahasa kadang-kadang beliau suka bercandaannya, saya ini sudah lama jadi orang Indonesia gitu kan. Ya itu kalau saya artikan adalah beliau dengan pengalamannya, dengan semua perjuangan hidupnya selama ini melihat gitu banyak mungkin laporan-laporan yang ABS atau segala macam. Beliau sadar mungkin akan hal itu, tapi saya meyakini Pak Prabowo adalah orang yang melihat semuanya tuh berdasarkan data dan fakta yang utuh. Pak Prabowo ini sangat amat melek terhadap teknologi dan beliau pengguna tablet begitu. Beliau suka baca dan beliau memonitor semuanya, sosial media. Gini loh, banyak kan beliau bercerita, saya habis nonton YouTube ini, habis melihat podcast ini. Itu kan sebagai bukti. Artinya dia nonton semuanya, dipantau. Betul. Sosial media juga dilihat oleh Presiden. Presiden juga melihat dan memperhatikan sosial media. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin agenda apel Ojol Kamtipmas di Monumen Nasional Jakarta Senin pagi. Kapolri secara simbolis mengenakan helm dan rompi berwarna biru bertuliskan Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya kepada perwakilan ojek online. Jenderal Sigit mengajak komunitas ojek online untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pemerintah Indonesia. Kapolri menegaskan dukungan untuk pengemudi ojol yang saat ini bukan hanya berperan sebagai fasilitator mobilisasi masyarakat, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Komunitas ojol yang ada di mana-mana, kami sangat meyakini bahwa peran ojol dalam membantu menciptakan stabilitas Kamtipmas, melakukan pencegahan terjadinya kejahatan akan sangat membantu kepolisian. Oleh karena itu sekali lagi saya tentunya mengucapkan terima kasih dan bentuk kegiatan hari ini tentunya juga bagian dari upaya untuk terus bersinergi. Dan pemerintah tentunya juga terus memperhatikan dan terus mendorong agar apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ojol ini bisa mendukung, utamanya dalam bentuk-bentuk regulasi, dalam bentuk program-program yang mendukung masyarakat ataupun komunitas ojol. Mungkin itu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan wakilnya Agus Jabo Priyono. Hingga saat ini sebanyak 165 sekolah rakyat di seluruh daerah telah berjalan dan dijadwalkan akan diresmikan secara bertahap pada akhir tahun. Khusus di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan terdapat 138 siswa yang mendapatkan pendidikan, asrama, makan, serta jaminan kesehatan. Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil anggota Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan rapat paripurna di Istana Negara. Kita menuju ke Istana Negara untuk melihat persiapannya.
Sejumlah pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih sudah nampak hadir di Istana Kepresidenan pada sore hari ini untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang digelar tepat pada 1 tahun peringatan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Tampak ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian CEO Danantara Rosan Roslani, ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, ada juga staf khusus Presiden Raffi Ahmad yang juga sudah nampak hadir di Istana Negara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata, kemudian sejumlah wakil menteri juga nampak hadir untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada sore hari ini yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Nampak juga Menpora Erick Thohir tengah berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian nampak Agus Gumiwang, kemudian Budiman Sujatmiko, Veronica Tan, ada juga Wakil Menteri Pariwisata Niluh. Tampaknya hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih, baik menteri, wakil menteri, dan kepala badan hadir untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para awak media pun juga sudah mulai dipersilahkan untuk memasuki Istana Negara untuk mengabadikan bagaimana apa yang menjadi pembahasan sidang Kabinet Paripurna hari ini. Nampaknya nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pemaparan pada awal pembukaan sidang Kabinet Paripurna. Kita lihat ada Menko Hukum, HAM dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Breaking News TV One. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.